Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya. Kita lanjut. Yang terhormat Ibu Direktur Umum dan Keuangan, Ibu Erna, dan Direksi dan Dewan Pengawas. Untuk mempersingkat waktu, Mas Fauji, kami persilakan untuk presentasi ulang kembali karena presentasi kali ini akan kita rekod sebagai bahan evaluasi. Jadi kami mohon waktu dan kesempatannya kepada Mas Fauji untuk mempresentasikan ulang terkait aplikasi keuangan yang nantinya akan diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan Perumda Pasar Banjarmasin kalau memang dari pihak Perumda itu menggunakan aplikasi yang dari Siska Software. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Dewan Pengawas, Pak Matnor Ali, dan yang saya hormati pula kepada Pak Direktur Utama, Pak Abdan, dan yang saya hormati kepada Ibu Direktur Umum, Ibu Erna Puspitasari, dan yang saya hormati pula kepada Pak Direktur Operasional dan Bisnis, Pak Azhar, dan yang saya hormati kepada Pak Bagian SPI, Pak Bian, dan kepada tim keuangan, Ibu Nanat, Ibu Nisa, dan Bapak Zulkifli, dan kepada Pak Andi sebagai IT Perumda Pasar Bayiman. Izinkan pada hari ini saya untuk melanjutkan presentasi progres pengerjaan sistem akuntansi Perumda Pasar Bayiman. Mohon izin saya untuk mempresentasikan aplikasinya. Baik, sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi, biasa dengan dipanggil Fauzi. Saya dari CV Siska Data Digital yang berlokasi di Jakarta, tepatnya di Kota Tangerang. Dan untuk sebelumnya saya sudah diinformasikan oleh Pak Andi mengenai sistem yang dibutuhkan oleh Perumda Pasar Bayiman. Sebelumnya sudah dilakukan meetup dan hari ini untuk kelanjutan presentasi sistem yang nantinya sesuai kebutuhan oleh Perumda. Mohon izin, saya langsung untuk mempresentasikan di mana sistem keuangan ini berbasis desktop ya, desktop accounting. Nah, untuk aplikasinya nanti ada di shortcut komputer kalau misalkan nanti diinstal masing-masing komputer. Nah, untuk loginnya nanti klik 2 kali, nanti secara default admin, kode penggunanya adalah admin, nama penggunanya nanti akan otomatis, lalu passwordnya nanti admin. Nah, untuk sistem yang ada di Pasar Bayiman ini, kalau saya tangkap, itu ada 3 modul ya. Yang pertama, ada modul aktiva tetap berkaitan dengan manajemen aset. Kemudian ada modul pembukuan dan anggaran, yaitu berkaitan dengan laporan keuangan dan untuk program kegiatan. Dan yang ketiga adalah modul utilitas. Jadi, sebelum kita masuk ke modul-modul aktiva tetap atau modul pembukuan, di sini ada modul utilitas, di mana modul utilitas ini untuk mengatur semua akses pengguna. Jadi, misalnya di sana ada berapa user, ada 10 user, nanti kita setting untuk penggunanya masing-masing. Kemudian nanti kita berikan hak aksesnya. Tadi kan ada 3 modul ya, ada modul utilitas, modul pembukuan, ada modul aktiva tetap. Jadi nanti kita beri akses, kalau misalkannya diberi akses, nanti tinggal dicentang-centang saja. Kalau tidak diberikan akses, nanti di-uncheck saja ya. Oke, di modul utilitas ini ada manajemen pengguna, ada identitas instansi ya, mulai dari nama perusahaannya, jenis perusahaannya, kemudian alamat hingga tanggal cut-off. Nah, tanggal cut-off di sini adalah tanggal dimulai sistem. Di sini saya setting tanggal 31 Desember 2025. Berarti tanggal cut-off di sini adalah sama dengan saldo awal neraca atau saldo awal kalau misalkan ada hutang piutang, saldo awal hutang piutang. Kalau ada persediaan barang berarti saldo awal persediaan barang gitu. Jadi tanggal cut-off ini adalah tanggal dimulai sistem yang nanti akan kita buat. Maka ketika tanggal 31 Desember ini kita akan harus masukkan
yang namanya saldo awal neraca. Nanti ada hubungannya di modul pembukuan ya. Oke, di sini ada juga pengguna aktif ya. Jadi nanti siapa saja yang lagi aktif nih menggunakan sistem ini gitu. Nah, nanti kita akan bisa melihatnya. Oke, ini saya keluar. Lalu di modul utilitas sudah tadi di sini ada modul aktiva tetap ya. Mas Sebelum ke Fauzi, modul screen ya, share-nya belum muncul dia. belum muncul. Iya, iya. Oke, saya ulang ya. Sorry. Jadi keputus ya. Sudah belum, Mas? Iya, sudah tampil. Oke, sorry. Saya ulangi ya. Jadi putus lagi, Mas ya? Iya, ke close lagi itu. Oke. Oh, sorry. Saya mau sembunyikan layar. Salah klik tadi. Oke, ini saya ulangi. Sistem yang ada di Perumda Pasar Bayaman itu ada 3 modul ya. Itu ada modul aktiva tetap berkaitan dengan manajemen aset, ada modul pembukuan berkaitan dengan anggaran dan jurnal transaksi atau laporan keuangan. Modul utilitas itu berkaitan dengan akses pengguna ya. Kalau diklik dia tampilannya seperti ini. Di sini ada modul identitas instansi yang tadi saya katakan ada tanggal cut off ya, di mana ini sama dengan tanggal saldo awal neraca, hutang piutang. Nah, kalau ada hutang piutang, kemudian persediaan barang. Nah, karena ini disetting tanggal 31 Desember 2025, nah nanti di modul pembukuan kita akan masukkan saldo awal neraca per tanggal 31 Desember 2025. Kemudian di sini ada manajemen pengguna. Jadi siapa saja yang dapat akses untuk menggunakan sistem ini. Tadi kan ada 3 modul ya. Di sini ada modul utilitas, modul pembukuan, dan modul aktiva tetap ya. Nanti kalau misalkannya dikasih akses, nanti tinggal dicentang-centang saja. Kalau tidak diberikan akses, nanti di-uncheck saja ya. Kemudian di sini ada menu pengguna aktif. Jadi siapa saja yang menggunakan sistem ini pada saat hari itu juga ya. Nanti kan akan bisa lihat nih siapa yang gunain hari ini untuk masuk ke Siska-nya gitu, aplikasi sistemnya gitu ya. Lalu berikutnya modul aktiva tetap ya. Sebelum saya ke modul pembukuan, ada modul aktiva tetap. Di sini untuk tampilan awalnya seperti ini. Menu-menunya yaitu ada kelompok aktiva tetap, mulai dari kelompok umur asetnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai 20 tahun, dan juga ada kelompok aset yang tidak bergerak, biasanya ini ya untuk tanah gitu ya, dia tidak disusutkan ya. Kemudian ada golongan aktiva tetap, yaitu tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan listrik. Dan menu aktiva tetap di sini, ini data dari Perumda Pasar Bayaman udah saya import ya. Kalau dari Excel ini seperti ini ya. Nah ini kan kalau saya lihat untuk penyusutan per tahunnya variatif ya. Kalau untuk bangunan itu ada 5%, kemudian untuk mesin itu 12,5% ya. Untuk datanya ini udah saya import, udah saya masukkan ya. Jadi kalau kita misalkannya nanti mau disusutkan per bulan, nanti admin tidak perlu repot-repot ya untuk penyusutan satu-satu ya, karena di sini ada namanya proses posting aktif tetap, di mana proses posting aktif tetap ini untuk menyusutkan ya, untuk menyusutkan aset-aset yang ada di sana ya. Kalau misalkan saya proses seperti ini, maka untuk histori penyusutannya seperti ini. Nah ini, jadi di sini udah otomatis jurnal. Kalau misalkan disusutin, misalkannya di atas nih beban pemeliharaan instalasi listrik ya. Jadi ini penyusutan pasar Telawang, ini kayaknya instalasi listrik ya. Beban penyusutan bangunan ya. Di sini kita sudah susutkan. Jadi untuk nilainya dia harus balance ya antara debit dan kredit. Kreditnya kan akumulasi penyusutan ya. Nah nanti tim admin tidak perlu repot-repot untuk menyusutkan aktiva tetapnya ya. Dan untuk rekapannya juga, ini kita sudah ada daftar aktiva tetapnya.
kalau kita proses, misalkan saya yang tahun 2025 ya. Nah, ini, nah seperti ini saya besarkan. Nanti silakan Pak Andi kalau ada sanggahan silakan disanggah. Ada pertanyaan boleh langsung dipotong boleh. Nah ini saya groupingnya misal tanah ya. Tanah, umur nilai perolehannya berapa, akumulasi penyusunan berapa. Ini kan 31 bulan 12 ya. Kemudian untuk bangunan, nah ini di grouping. Jadi dia sampai dengan 31 Desember itu akumulasinya berapa, nilai sisinya berapa gitu kan ya. Sehingga pada saat di akhir periode itu 31 Desember, nah ini kan harus sesuai dengan nilai buku itu kan harus sesuai dengan yang di neraca untuk nilainya gitu ya. Kalau kita misalkannya diminta oleh Ibu Dirut atau Ibu Direktur, oh saya minta yang per tanggal 31 Januari 2026, ini tinggal diganti periodenya, kita proses gitu. Jadi dia sudah kelihatan sampai 31 Januari yang sudah disusutkan, itu saya minta laporannya, nanti bisa di sini laporannya. Untuk bangunan ini ya, gitu. Ini sudah grouping berdasarkan golongan ya. Tadi golongan udah saya buatkan ya, golongan tanah, bangunan gitu, peralatan, mesin gitu ya. Nah ini, oke, ini untuk modul aktiva tetap. Kemudian kalau misalkannya ada pembelian aktiva tetap ya, di sistem-sistem ini ada namanya supplier. Jadi kalau kita mau beli mobil, kendaraan operasional dinas, di sini ada pembelian aktiva tetapnya. Kita create dulu nama suppliernya, lalu kita lakukan namanya pembelian aktiva tetap, gitu kan. Di sini ada beberapa field seperti nomor bukti pembeliannya, pemasok atau suppliernya siapa, kemudian ada PPN-nya, apakah beli ini termasuk PPN atau tidak gitu ya. Nah, nanti bisa menggunakan dua metode bayar, yaitu tunai atau kredit ya. Kalau kredit kan jurnalnya nanti perolehan pada hutang gitu kan, hutang leasing atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkannya tunai kan nilai perolehan pada kas atau bank gitu kan ya. Nah ini nanti apa namanya, kalau ada aktiva baru itu admin nggak perlu input jurnal manual gitu transaksinya. Misalkannya di modul pembukaan ada namanya entry jurnal nilai perolehan pada hutang atau pada kas bank. Tapi kalau saya sarankan mendingan pakai modul aktiva tetap, itu ada namanya pembelian aktiva tetap gitu. Ya, begitupun juga ada penjualan aktiva tetap. Kalau misalkannya ini aktiva mau dijual ke yang lain juga bisa. Ada namanya penghapusan aktiva tetap. Ya, misalkan ini aktivanya udah habis nih nilai bukunya nih, kita hapus aja deh gitu. Jadi nanti biar terhapus untuk di daftar aktiva tetapnya gitu. Nah ini untuk daripada modul aktiva tetapnya. Kemudian untuk modul pembukuan dan anggarannya, ya yang kemarin pertemuan berikutnya pertemuan sebelumnya itu saya sudah singgung yang ini ya, modul pembukuan dan anggaran. Jadi modul pembukuan itu merekap semua transaksi jurnalnya ya. Nah untuk modul pembukuan ini dimulai dari divisi ya, itu ada aset, ada pendapatan juga kan dibagi menjadi pendapatan usaha, ada non usaha ya. Kemudian ada beban juga, beban itu ada umum, operasional, dan di luar operasional. Nah di sini ada akun perkiraan. Akun perkiraan ini saya sudah upload ya, format dari pada yang ini, coanya ya. Tinggal nanti kita bisa menyesuaikan kode-kode akunnya ya. Ini sudah saya masukkan. Kemudian di sisi lain juga ada namanya menu kegiatan atau program. Jadi modul pembukaan dan anggaran ini sebenarnya ada dua entitas ya, yaitu berkaitan dengan laporan keuangan dan berkaitan dengan kegiatan atau program yang sudah ada. Biasanya kalau kegiatan dan program itu kan berdasarkan tahun anggaran ya. Jadi nanti dibedakan di tahun anggaran 2026 ini, contoh ya untuk bisnis utama dalam setahun itu berapa, ya kan, target setahun itu berapa gitu kan ya. Ini untuk tahun 2026. Nanti kan kalau 2007 nanti beda lagi kan, nanti kita ubah lagi. Nah, untuk akun kegiatan yang di sini itu
terintegrasi juga yang namanya link kode akun ya, kode akun. Tujuannya apa? Ketika nanti bagian admin ngejurnal nih, misalkannya ada pendapatan pengolahan pasar nih, nah nanti akan otomatis kode akun kegiatannya itu akan terisi. Tujuannya apa? Untuk melihat laporan realisasi. Kalau untuk laporan realisasi, di sini saya udah ada nih laporan realisasi rencana kerja anggaran ya. Di sini ada dengan sisa saldo dan juga dengan rekap ya. Misalkannya saya mau ambil kategorinya penerimaan nih. Nah, penerimaannya seperti ini ya. Ini saya besarkan. Nah, seperti ini. Jadi dimulai dari program, targetnya, target Maret nih. Tadi kan pilih Maret ya. Terus realisasi sampai dengan bulan lalu itu berapa? Bulan ini Maretnya berapa? Sampai dengan bulan ini berarti kan totalan ya, berapa? Kemudian juga ada capaian, persentasenya ya. Ada selisih target nih yang mesti yang dikejar gitu kan. Kemudian ada deviasinya, presentasinya. Kemudian di sini ada penjelasan dan tidak lanjut. Nah, ini saya ikutin contoh yang ada di sini ya. Oke, bentar. Nah, ini ya. Nanti saya ambil dari sini. Format-formatnya yang di atas ya. Ada target, ada realisasi, ada capaian gitu ya. Kemudian nih kalau misalkannya tim admin mau melihat, saya mau lihat ini mas, misalkannya beban investasi, ya udah nanti tinggal pilih beban investasinya, itu lihat. Nah, nanti beban investasi apa aja gitu kan ya, saya besarkan. Nah, jadi nanti nggak perlu pakai Excel lagi ya. Di sini sudah sediakan. Kemudian ada target Maretnya, realisasinya, ada capaian ya, ada selisih targetnya. Nah, begini. Nanti kalau ditotalin paling bawah nih ada subtotal. Subtotal itu daripada sub-sub program kerjanya ya. Gitu. Nah, itu template-nya yang dengan sisa saldo. Kalau rekap itu seperti ini nih. Nah, ini dia. Rekap itu kalau dari Excel yang ini ya. Yang ini ya. Rekap penerimaan. Nah, seperti ini persentasenya. Jadi ada kegiatan, target Januari, realisasi sama persentase ya. Ini sudah saya buatkan seperti ini gitu. Begitupun juga untuk kategori yang lainnya ya, beban investasi, beban umum, operasional gitu ya. Misalnya investasi ya kita tinggal pilih lagi aja gitu kan ya, apa gitu. Sebenarnya sistem ini hampir sama dengan Masjid Istiqlal. Kebetulan saya juga pasang sistem manajemen anggaran di Masjid Istiqlal Jakarta. Di sana juga ada yang seperti ini. Jadi ada akun, ada program kegiatan gitu ya. Jadi saling terintegrasi antara akun dengan program kegiatan. Kemudian ada rekap-rekap seperti ini juga. Lalu untuk penginputannya, nah kalau saya lihat kan dari jurnalnya si Perumda ini ada jurnalnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan cara penginputannya ya, ada 3 caranya inputnya untuk cara jurnalnya. Yang pertama itu berkaitan dengan kas keluar ya, ada BKK, ada BBK. BKK itu bukti kas keluar, kalau BBK itu bukti bank keluar gitu ya. Jadi nanti kita pilih nih akun kreditnya, karena bank keluar, kita pilih dulu misalkannya bank Kalsel, nanti lawan jurnalnya jurnal debitnya apa gitu kan ya. Nah, tadi yang saya katakan kalau kita pilih akun, maka nanti muncul juga nih kode kegiatannya nih. Kode kegiatan yang di sini nanti. Nah, jadi sekali jurnal itu sebenarnya sudah langsung masuk ke 2 pos laporan keuangan dan pos program kerja gitu. Kalau lihat dari cetak vouchernya seperti ini, ya cetak vouchernya seperti ini template-nya, nanti bisa disesuaikan yang di sana, ya mulai dari kop surat, judul, kemudian yang di bawah ada tanda tangannya seperti ini, kemudian untuk jurnalnya ya seperti ini, ya beban pemeliharaan bangunan, nah ini jurnalnya ya. Nah ini untuk kas atau bank keluar ya. Kalau bank masuk ini beda lagi, ada misalkannya ada pendapatan sewa tempat event gitu ya. Berarti kan debitnya itu bank Kalsel, misalkan 7.992 gitu kan ya. Kreditnya udah pasti pendapatan ya. Nah, kalau dari
Nah, tadi pendapatan kita pilih akunnya, maka kode kegiatan yang ini nih, yang ini otomatis gitu ya. Kalau untuk formatnya cetak kwitansinya seperti ini, misalkannya sudah terima dari siapa, kalau kita isi ya, uang sebesar berapa, uang sebesar untuk apa gitu kan ya, untuk sewa gitu ya. Kemudian untuk cetak vouchernya, tadi sih beda judulnya aja sama kas keluar, seperti ini. Lalu untuk lihat jurnalnya, bisa di sini, oh jurnalnya seperti ini, debit dan kredit gitu kan ya. Lalu, nah transaksi yang ketiga adalah entry jurnal. Nah, entry jurnal itu entry yang bebas gitu ya. Jadi di sini bisa debit, bisa kredit ya. Contoh di sini beban perlakuan kantor sebesar 2 juta, lalu dikenakan biaya admin 6.500, lawannya bank Kalsel gitu ya. Nah, ini bisa input di sini. Dan nantinya kalau misalkannya mau diimport pun, nanti bisa nih. Saya sudah sediakan template Excel-nya ya. Ya seperti ini nih. Ya, misalkannya kan yang dari sini nih, dari jurnal yang ini sebenarnya bisa di copy paste, nanti masukkan ke import Excel atau jurnal sini ya. Lalu nanti tinggal ditarik. Misalkan saya klik tombol tambah, import, cari filenya, import jurnal, open gitu ya. Nah, nanti ketika diproses dia akan muncul di entry jurnalnya. Jadi nanti kasusnya ini cocok, kan sekarang itu ada namanya aplikasi yang dari Perumda ya, yang itu ya, nanti bisa diambil untuk rekapannya, nanti bisa diimport jurnalnya gitu. Nah, ini yang pernah saya katakan pada saat pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini belum saya kelarkan pekerjaan importnya tadi. Nah, contohnya akan seperti ini nantinya nih, gitu. Untuk cetak vouchernya dia ada lawan juga ya, ada debit, ada kredit seperti ini ya. Saya besarkan. Itu entry jurnalnya, gitu ya. Nanti yang dibuat oleh siapa, dibukukan oleh siapa, yang menyerahkan bendahara, mengetahui kabar keuangannya, atau di sini direktur keuangan gitu kan ya, nanti bisa kita sesuaikan. Nah, ini cara penginputan daripada transaksi yang saya lihat dari laporan keuangannya Perumda Pasar Baiman ini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau misalkannya mau lihat, Mas saya mau cek buku besar dong, cek buku besar, itu bisa di sini ya. Misalnya dari tanggal 1 bulan 1, saya mau lihat keuangannya Bank Kalsel nih, misal dilihat. Nah, di sini mulai dari saldo awal. Nah, ini saldo awal neraca nih. Ya, kemudian ada pendapatan, ada pengeluaran, pembelian gitu ya, kredit. Jadi nanti udah kurang terus nih. Jadi ini buku besarnya ya, general ledger-nya ini. Gitu. Ini sudah ada. Kemudian ini ada namanya cek jurnal. Nah, biasanya kalau saya dulu pernah kerja sebagai accounting juga di salah satu perusahaan swasta yang di Jakarta. Tugas saya dulu mengecek transaksi jurnal yang dilakukan oleh bagian administrasi. Jadi pekerjaan yang kemarin saya cek hari ini. Nah, lalu saya cek nih, saya cek berdasarkan bukti ya. Apakah benar nih jurnalnya si admin ini seperti ini gitu kan ya. Kalau misalkannya kemarin nih ada pendapatan dari sewa tempat, jurnalnya ini nilainya segini, terus dimasuk ke rekening korannya seperti ini. Nanti kalau sesuai nanti dicentang gitu. Terus selanjutnya kemarin ada pengeluaran nih, beban perlakuan kantor, ada adminnya, nanti dicentang oleh bagian accounting. Oh, oke, ini udah benar nih gitu. Nanti kalau misalkannya ada salah, mungkin salah post jurnal, nanti bagian accounting itu sounding kepada bagian adminnya. Mbak, Mas, ini ada yang salah untuk akunnya, silakan nanti direvisi, ini harusnya di sini gitu ya. Nah, ini untuk ada cek jurnal untuk bagian accounting nantinya nih. Nah, tadi juga kan ada beban penyusutan bangunan. Nah, jadi setiap ada transaksi yang berkaitan jurnal itu akan masuk ke cek jurnal. Di sini tadi posting aktif tetap akan masuk juga gitu kan. Seperti ini. Oke. Lalu di sini ada cek selisih jurnal, rekonsiliasi ya. Kalau misalkannya ada yang selisih jurnal, nanti kita bisa cek di sini selisih nih. Misalkannya ada nilainya berapa, beda Rp5 atau beda selisih jurnalnya, nanti bisa dicek di sini gitu ya. Dan untuk tadi belum saya singgung untuk saldo awal neraca ya. Ini saya tampilkan dari awal dulu. Jadi tanggal cut-off itu ada saldo awal neraca. Nah, ini saya sudah setting ya untuk saldo awal neraca per tanggal 31 Desember 2025 sudah saya masukin. Yang untuk yang di sini nih, laporan neraca Desembernya ya.
udah saya masukin, kayak kas kecil kantor 24 juta gitu kan ya, udah saya masukin, sehingga contoh laporan keuangannya seperti ini, laporan neraca per tanggal 31 Desember 2025. Nah, seperti ini. Ini belum saya tampilkan juga laporan neraca perbandingan ya, kayak tadi ada bulan Desember, ada Januari, itu belum saya tampilkan juga. Nah, seperti ini. Jadi kan balance nih. Gitu. Nanti bulan Januari juga sama seperti itu. Ya. Oke, untuk laporannya seperti tadi, laporan neraca, kemudian juga ada laporan transaksi keuangan neraca saldonya juga ini ada. Kalau dilihat nanti seperti ini, ada saldo awal, mutasi, ada saldo akhir gitu kan ya. Kemudian laporan buku besar. Buku besar itu bisa beberapa akun ya. Transaksi buku besar rincian, misalkan dari tanggal 1 ini aja deh ya, Maret, kita lihat. Nah, nanti bisa kelihatan nih untuk buku besarnya. Nah, seperti ini, ada kas kecil, ya kan, ada debit kredit saldonya berapa, bank Kalsel ada berapa gitu ya. Nah, ini buku besarnya. Lalu untuk laba ruginya juga ada. Ya, laba rugi, misalkannya saya bulan 3 saja. Nah, laba rugi ini kan nanti akan muncul ya di neraca itu sebagai laba rugi bulan berjalan ya nantinya. Nah, dia untung apa rugi, kalau kurang begitu kan masih minus gitu kan, karena belum untung, karena pendapatan bisnisnya masih 2 juta, sedangkan pengeluarannya udah besar gitu kan ya. Lalu arus kasnya, nah arus kasnya ini saya masih pakai format saya ya. Ini ada pemasukan, ada pengeluaran ya, contoh yang Maret, yang Januari. Nah, ini ya, saldo awal, arus kas masuk, arus kas keluar nih sumbernya, jadi saldo akhirnya berapa. Sedangkan kalau untuk di contoh laporan arus kas yang di sini kan, dia ada depannya. Arus kas tidak ada. Mungkin yang yang dari pasar Baiman itu arus kasnya ini. Nah, ini ya, itu kan ada 3 ya. Arus kas itu ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, ada pendanaan. Nah, itu saya harus membuatkan grouping dulu nih, yang termasuk aktivitas operasi itu akunnya apa aja, investasi itu apa aja gitu kan ya. Itu arus kas itu apa aja ya. Jadi biar nanti masing-masing masuk pos masing-masing, itu harus dibuatkan setupnya. Itu ya, seperti kalau saya di sini ada setup akun, mutasi kas bank nih. Ini yang masuk dengan kas itu apa aja. Nah, seperti ini. Nanti kita harus daftarkan dulu seperti ini biar nanti masing-masing masuk pos. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Andi dan uh, Ibu Bapak yang ada di Perumda Pasar Baiman. Silakan untuk bertanya. Mas Dian, kalau misalkan untuk laporan perubahan ekuitasnya ada nggak ya? Laporan ekuitas itu sebenarnya dari jurnal sih. Nanti kalau misalkannya kita ada dividen, kita jurnal aja. Untuk laporan sih, laporannya itu belum sih, belum saya buatkan sih. Tapi kalau untuk penginputan perubahan ekuitas, kalau misalkannya ada pembagian dividen atau apa, kita di entry jurnal saja sih. Sebentar ya, laporan perubahan arus. Kalau di perusahaan lain mungkin saya udah buatin ya, perubahan ekuitas ke modal ada sih template-nya, tapi punya perusahaan lain sih. Ini ada lagi Pak yang tanya lagi, yang lain? Pak Andi? Izin Mas,
mungkin saya tertarik tadi di apa namanya folder cek jurnal itu bagaimana tadi mas mekanismenya mas? Saya mau detailnya gimana gitu. Jadi gini, misalkannya ada transaksi entry jurnal nih, gitu kan ya. Contoh ya, saya klik tombol tambah. Misalkannya sekarang ini jurnalnya saya coba cek dulu ya, nomor 3 deh. Misalkannya saya ambil jurnal yang di sini ini, laporan keuangan. Kalau misalnya ada case jurnalnya salah gitu, gimana gitu tampilannya gitu mas? Ya salah. Kalau salah jurnal gitu kan masuk ke cek jurnal kan berarti otomatis kan apa namanya ada keterangan atau gimana gitu? Kalau itu sih, kalau cek jurnal kan itu kepekaan dari ininya sih ya, apa namanya untuk investasinya, apa namanya supervisornya gitu. Oh misalkannya contoh nih, ini harusnya kan beban gaji pegawai misalkannya nih gitu kan ya. Oh ini salah nih, bukan beban tunjangan kesehatan jurnalnya, tapi beban tunjangan kesehatan. Ini harusnya beban pegawai nih, bukan beban tunjangan kesehatan nih. Berarti kita harus merevisinya nanti di entry jurnal. Cara ceknya itu di sini nih. Nah, di sini klik 2 kali. Oke, nah ini nanti kita ganti nih. Ini kita ganti, kita hapus, lalu kita enter pegawai. Beban gaji pokok pegawai ya. Nah, sudah otomatis juga nih kalau udah kegiatannya simpan, maka cek jurnalnya juga ini akan kita refresh akan berubah gitu. Nah, kalau sudah dibenerin oleh bagian accounting tinggal dicentang. Nah, kalau udah dicentang itu ketika dia mau ngedit itu nggak bisa. Nah, ini saya masih saya loloskan, ini belum saya protect nih. Nanti kalau mau ubah mau hapus, kalau sudah dicentang oleh bagian supervisor accounting itu dia tidak bisa diedit hapus. Nah, itu sih. Oke. Satu lagi mas, kalau untuk dalam entry jurnal itu kan dia langsung masuk ke jurnal tadi ya. Nah itu tuh pada saat entry jurnal itu dia apakah perlu approval atau langsung masuk gitu aja mas? Kalau ini kondisinya masuk sih, langsung masuk. Ketika kita berarti bisa tanpa approval gitu ya? Tanpa approval bisa. Nah. Jadi kalau mau mungkin approval dari atasan gitu ya. Nah kalau di Masjid Istiqlal beda. Kalau Masjid Istiqlal itu ada namanya approval, tapi dia masih jurnal bebas, masih bisa masuk. Dia ada 3 tahap. Pertama approval, di sana tuh yang input itu bagian bendahara. Di bendahara, lalu nanti di approval oleh bagian keuangan. Keuangan itu semacam admin keuangannya. Nanti setelah yang ketiga itu cek jurnal, itu bagian supervisor accountingnya, benar nih. Jadi kalau udah lewat 2 tahap ini, cek jurnal akan dilakukan begitu. Itu sih nanti tergantung kondisional ya. Tapi kalau untuk status jurnalnya dia akan otomatis gitu. Kalau saya sih ini betul kalau misalkan ada approval gitu, misalkan pada saat jurnal pertama kali itu perlu approval dari atasan dulu. Kalau memang ada kesalahan itu nanti berarti supervisornya itu apa nama atau manajernya melakukan cek jurnal seperti itu. Kalau misalkan memang ada revisi perlu approval lagi seperti itu. Mungkin ada double check gitu biar apa namanya biar meminimalisir kesalahan gitu. Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Tapi sebenarnya di cek jurnal itu cukup sih sebenarnya. Kalau misalkannya dari bagian atasan mau ngecek jurnal nih, oh ini benar, sebenarnya itu cukup. Tapi kalau misalkannya mau ada lagi namanya approval jurnal gitu ya itu bisa aja gitu kan. Tapi nanti harus ada 2 orang yang approve gitu kan ya. Apakah apakah dia yang pertama bagian manajer keuangannya, yang kedua adalah bagian supervisor accountingnya gitu. Berarti kalau misalnya dicek jurnal ini sudah otomatis atasan ya yang bisa aksesnya gitu ya berarti? Ya bisa akses. Saya cukup mungkin mas dari keuangan, nanti mungkin lebih menambahkan lebih banyak. Masih. Iya baik. Ada lagi mungkin yang lain? Izin mas. Selamat siang. Ya, Nisa. Ya Mbak Nisa. Mau ditampilkan laba ruginya mas? Apa? Laba rugi? Iya. Laba rugi bulan berjalan.
Ini. Boleh scroll bawah Mas. Ini. Oke Mas. Mas Ya. boleh lagi ke buku besar Mas yang tadi pas diklik kelas kecil, terus kelihatan transaksinya 1 bulan Mas. Yang ini atau yang atas? Yang mana? Coba ini Mas. Yang ini. Gitu. Kelihatan masing-masing ada saldo akhir sama saldo awalnya. Ya, suaranya masih menggema nih seperti pertemuan sebelumnya nih Mbak Nisa. Ya Mbak, ini format contohnya yang di Siska. Berarti udah kelihatan saldo awal, sama saldo akhirnya Mas ya di bawah ini. Betul, Nah, betul. Nah, jadi saldo awal itu kan yang tadi saya katakan nih, misalkan sistem Siska ini mau dimulai 1 Januari 2026. Nah, tanggal 31 Desember 2025 kita masukin saldo awal neraca. Saldo awal neraca itu ya termasuk dari bank Kalselnya berapa, kas kecilnya berapa, kas besarnya berapa gitu kan ya. Nanti kita masukin. Jadi sebagai saldo awal. Kecuali sistem ini dimulai benar-benar dari pertama. Misalkan kita mau tarik mundur dari tahun 2025. Nah, itu tidak ada namanya entry penginputan saldo awal neraca, nggak ada. Kita langsung jurnal bebas. Mulai dari entry jurnal, misalkannya modal di store di awal 5M, berarti kan Bank Kalsel 5M, modal di store-nya 5M gitu. Jadi jurnal bebas. Gitu. Jadi satu kali bisa boleh tarik Bang ini Bang Kalsel udah tadi Mas. Boleh ini kas kecilnya Mas. Kas kecil, nah ini. Saya belum upload semua transaksi ininya ya, di Januari belum saya upload semuanya. Jadi hanya beberapa cash aja sih. Nanti yang kayak gini bisa saya bantu nih Mbak Nisa. Misalkannya jurnal kayak gini nih, ini bisa saya bantu. Yang penting ini di sini sudah jelas sih ini, ada beban pemeliharaan, beban admin. Nanti per tanggal ada namanya import tadi ya, ada import ya. Ini bisa sekaligus nih. Import langsung. Jadi misalkannya ketika beban administrasi bank nih, dia nggak baca nih kode akunnya apa gitu, nanti bisa otomatis gitu. Jadi nanti Mbak Nisa nggak perlu repot-repot, biar saya buatkan template-nya aja, langsung diimport gitu. Berarti 2 pensi nih saya bisa jurnal manual satu-satu, bisa juga langsung diimport dari Excel. Iya, betul. Iya, betul. Kalau rekonsiliasi ini bagian mana Mas? Rekonsiliasi. Ini Mbak, cek FTC jurnal sih sebenarnya. Jadi kalau misalkannya ada yang salah, kita ada namanya proses ya pengecekan masing-masing transaksi sih nantinya. Misal nggak balance nih, ada yang nggak balance untuk kasnya gitu kan nih. Ini yang mesti diperbaiki. Di sini kan sebenarnya saya tampilkan berdasarkan nomor transaksi. Kode transaksi EJ, entry jurnal, oh nomornya ini, oh ini nggak balance nih, oh nanti kita akan cek ke entry jurnal untuk membalancekan gitu ya. Nanti membalancekan juga kan ada caranya ya. Kalau sekiranya dia sudah ada template, misal beban operasional nih, tapi akunnya nggak ada gitu. Nah nanti di sistem bisa diproses. Oh harusnya ini masuk ke beban operasional, ada keterangan tapi nggak ada akunnya, nanti bisa akan masukkan pos tersendiri gitu ya. Gitu. Ini rekonsiliasi. Kelihatan nggak misalkan selisih itu di sini misalkan debit sama kreditnya 285,
terus ada selisih misalkan 5.500.000. Nah itu Bisa. kelihatan nggak Mas, kita itu selisihnya di mana, apakah di pendapatan ataupun di beban. Nah misalkan kalau di beban di mana itu yang kurang catat atau lebih catat. Iya, kalau pertama kan kalau saya biasanya dulu ngecek di neraca dulu ya. Kalau sudah diposting di neraca dulu, kita cek nih aset dan aktiva dan pasifa. Misalkannya di pasifa nih nggak balance, katakan di posisi aktiva itu 1 juta, posisi pasifanya 900.000. Nah, 100.000-nya itu kita harus ngecek. Yang pertama, ngecek dulu dari cek selisih jurnal, khawatirnya tidak ada selisih. Kalau ada selisih kita perbaiki. Itu pertama dicek selisih jurnal. Yang kedua kita cek namanya buku besar ringkasan. Nah, biasanya kalau saya ngecek tuh, ini ada tidak berhak ya. Jadi nanti buku besar ringkasan itu tampilannya dia debit selama 1 bulan terakhir itu saldonya itu berapa, debit kredit saldo itu berapa untuk nilainya. Nah itu biasanya saya ngecek dengan di neracanya gitu ya. Misal kelompok hutang nih, saya kelompokkan hutangnya itu, ternyata hutangnya ini yang tidak balance kurang 100.000 tadi ya, berarti kita akan perbaiki 100.000-nya. Biasanya kalau dicek selisih jurnal, kalau nggak balance itu dia akan ketahuan sih Mbak, dia akan ketahuan. Utang ini 100.000 nih kurang nih, ternyata pos akunnya nggak masuk, katakan gitu kan ya. Katakan pos akunnya nggak masuk nih, pos utangnya gitu. Ketika pembelian aktiva, mau nyeting suppliernya itu di sini misalkan gini ya. Contoh ya. Modul aktiva tetap ya. Nah, di supplier itu ada namanya akun hutang usaha, misalkan hutang leasing misalkannya. Ternyata ini kosong nih. Jadi ketika jurnal itu nggak masuk, nanti akan ketahuan. Gitu. Nah, contoh ya, saya contoh ya. Contoh, ini saya posting dulu deh. Contoh cek sisi jurnal nih, misal pembelian aktiva itu menggunakan PPN 12% misalkannya. Nah, ini kan saya belum nyeting kode akun PPN-nya, akun PPN masukannya ya, simpan. Nah, ini sebenarnya nggak balance nih. Saya udah ngecek sih tadi, saya udah ngecek nih. Saya lihat dari tanggal cek sisi jurnal, ya, berapa tadi ya? 120.000 9 bulan 3. Nah, ini nih contoh. Dari sini ketahuan sih kode akunnya. Oke, sorry, dari cek selisih jurnal, ini saya cuman kalau untuk selisih nilainya sama, tapi kode akunnya dia nggak ada gitu ya. Karena ini saya masih ngecek dari selisihnya, belum dari kode akunnya. Tapi dari cek jurnalnya itu, nah ini kode akunnya harusnya kan PPN masukan. Nah ini kita bisa lihat juga ketika dicek jurnal itu, oh ternyata PPN masukannya nih belum setting nih, belum ada ketika pembelian supplier asetnya nih gitu. Nanti bisa dilihat juga dari sini juga sih Mbak. Di cek selisih jurnal juga nanti bisa saya tambahkan ketika ada proses lihat nih, oh ternyata akun yang masih kosong apa, bisa saya tampilkan sih, bisa. Oke, ini saya coba balikin lagi ke non PPN ya. Lalu saya cek jurnal, saya refresh, nah udah balance lagi gitu sih. Itu sih Mbak Nisa. Oke Mas, soalnya Mas ya kalau kita biasa dapat selisih, kadang pakai pivot table tuh Mas. Pivot table. Setelah itu baru kelihatan yang sebut tadi aktiva sama pasifanya itu kelebihan, misalkan kelebihan dari aktivanya, lalu cari lagi selisihnya di mana, lalu kelihatan kan di situ beban apa, ternyata misalkan karena manual kata-kata itu berbeda Mas, dia tidak kebaca rumusnya. Iya, bisa betul. Di aplikasi itu apa nanti langsung kelihatan di cek selisihnya itu, misalkan dibutuhkan kelengkapan, misalkan yang kurangnya. Jadi langsung si akunnya yang selisih itu Mas yang munculnya.
Ya. Itu yang di pivot table ya. Ya, berarti Ya. nanti di aplikasi itu ya tadi bilang pertama dicek jurnal cukup, sebenarnya cek selisih jurnal itu cukup sih tadi. Tinggal nanti pengecekan kode akun mana yang masih kosong, ya kan? Tadi nilainya ada tapi kode akunnya masih kosong. Atau nanti sebaliknya juga dia nilainya masih kosong gitu kan ya. Nanti bisa double check dari transaksi tadi sih gitu. Bisa Mbak, nanti bisa di double check lagi, nanti dicek selisih jurnalnya. Gitu sih Mbak. Ada lagi pertanyaan lain? Ibu Nanat atau Pak Andi, ada pertanyaan lain? Lagi gitu? Untuk fixed asset ada pertanyaan nggak Mbak Nisa? Ada misalkan itu tuh misalkan di sini sudah disetting ya Mas, yang mana masuk misalkan 5 tahun, 1 tahun. Jadi saat kita menjurnal itu apakah sudah kelihatan, oh ini masa barnya ini 5 tahun, oh ini masanya 2 tahun. Itu kelihatan nggak Mas saat kita menjurnal itu Mas? Itu untuk laporan daftar aktifanya kita biasa ngelihat dari sisa saldonya sih ya sebenarnya. Dari pertanggal berapa nih misalnya ini. Untuk berapa yang disesuaikan sebenarnya bisa ditambahkan sih kolom-kolomnya gitu ya. Nah, untuk sekarang kan kita tahu nih nilai sisa yang mau habis gitu ya. Untuk sementara tahunya nilai sisa yang mau habis itu berapa tahun ya. Nah, kalau yang di sini kan udah ada nih misalnya umur yang kendaraan nih bisa 8 tahun gitu kan ya. Nilai perolehannya 355 juta, yang sudah diakumulasi berapa, nilai sisa berapa. Sebenarnya bisa ditambahkan yang sudah disususkan berapa bulan, tinggal sisa berapa bulan lagi, itu bisa sebenarnya. Nanti papernya ini kertasnya bisa dilebarin lagi nih. Ini kan saya pakai legal ya. Nanti bisa pakai pakai letter. Nanti bisa pakai legal, landscape. Nanti bisa digedein lagi sih gitu. Bisa, nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, untuk aktiva tetap di master aktiva tetap itu udah saya setting. Jadi nanti Mbak Nisa nggak perlu namanya repot-repot jurnal ya bulanannya untuk penyusutannya. Jadi kalau bangunan nih kita ambil akun aktiva tetapnya kepala 1 gitu kan. Untuk biaya penyusutannya ambil kepala 6, akumulasi penyusutannya kepala 1. Yang penting sudah ada di coanya gitu. Gitu. Kalau untuk tanah tidak ada penyusutan ya Pak ya, jadi selalu naik terus ya tanah ya. Ya saya juga sama di Masjid Istiqlal tuh tanah itu nggak ada susutan karena dia nggak ada penyusutan. Ada lagi Mbak Nisa berkaitan dengan aktiva tetap atau nanya apa lagi tadi ya? Pembukuan tadi udah ya, utilitas pengguna gitu ya, akses gitu ya, manajemen pengguna nih. Jadi kalau misalkannya saya login nih atas nama Anissa ini dia mau masuk, dia mau lihat laporan pembukuan gitu, laporan jurnal gitu ya. Saya misalnya login nih, saya login atas nama Anissa, Anissa. Nah, terus saya login ke mode pembukuan, dia mau lihat laporan keuangan neraca. Nah, nanti muncul seperti ini, Anda tidak berhak, jadi nggak dapat akses. Kalau misalkannya dia tidak dicentang, begitu. Itu sih, Bapak Ibu semuanya. Mas, izin mau nanya. Ya Pak, silakan. Kalau terkait anggaran dan hati itu bisa kelihatan mana? Apa? Suaranya kecil Pak. Anggaran dan realisasi. Anggaran data realisasi itu ada di sini Pak. Ada di laporan realisasi rencana anggaran gitu. Tadi kita mau lihat per bulan gitu ya. Maret, misalnya bulan Maret gitu ya, yang penerimaan nih bisa dilihat di sini untuk reportingnya gitu ya.
Nah, ini. Itu otomatis masuknya dari jurnal dulu ya? Iya, dari jurnal. Jurnal kan yang tadi saya katakan, di pembukuan anggaran itu ada 2 entitas ya, yaitu COA dan kegiatan. Nah, itu semuanya saling nge-link gitu kan ya. Semuanya saling nge-link. Jadi pilih akunnya, akan otomatis kode kegiatannya akan muncul. Jadi percuma juga kalau misalkannya kita ngejurnal nih, pendapatan pasar nih, tapi kode kegiatannya itu nggak kita pilih, dikosongkan, dia nggak akan masuk ke laporan realisasi gitu ya. Jadi harus saling terintegrasi. Nah, di sini saya sudah mengintegrasikan juga nih di kegiatan ya. Nah, di sini ada pendapatan, ya kan? Kemudian ada beban. Ya, contoh pengelolaan pasar nih, kita harus integrasikan nih kode akun apa yang untuk pengelolaan pasar ini. Oh, ternyata pendapatan gitu kan. Kenapa saya buat seperti ini? Karena memang dari laporan keuangan kan seperti ini kan nih. Ini kan berbeda nih COA dengan yang namanya kegiatan ya. Ini sama persis banget ini, seperti yang di Masjid Istiqlal sama mana ya? Ya, kayaknya tempat satu lagi deh, nggak laporan keuangan, laporan fix. Nah, ini dia. Ini kan ini ada COA-nya, ada programnya gitu kan ya. Nah, ini pun saya saya nyeting sendiri nih. Saya masukin nih dari Excel kemarin pas masih puasa ya. Ini saya import dari Excel dulu file format RAB. Nah, ini dia nih contoh pendapatan gitu kan ya. Itu nggak manual, itu langsung dari Excel. Jadi kita buatin hierarki dulu ya kodenya. Jadi dia ada header, ada detail, ada induk, ada anak gitu kan ya. Kalau induk kan cuman hanya rekapitulasi gitu kan ya. Nah, ini kita masukin nih semuanya nih. Gitu. Link akun ya. Seperti ini. Gitu. Gitu sih, Pak. Gimana, Pak? Ya, cukup jelas. Mau tanya lagi, Boleh. yang realisasi versus anggaran ini itu kelihatannya nanti juga di buku besar itu udah update ya Mas, dari tanggal A itu sama buku besar, jadi anggarannya otomatis sama ya? Sama, harusnya sama. Nah, di sini saya baru nampilin buku besar ini ya, apa namanya, akunnya. Sebenarnya saya ada satu lagi namanya buku besar program ada. Jadi kita mau lihat misalkan jadi pendapatan pengelolaan pasar. Nah, itu nanti bisa lihat buku besarnya, ini pendapatan dari mana gitu ya. Kalau dari masjid saya sudah buatin, tapi yang di sini saya belum keburu gitu kan ya. Belum keburu saya tambahkan di sini. Ada nantinya, ada buku besar khusus program kegiatannya. Jadi sumbernya dari mana kan kelihatan. Jadi gini, kalau di sini kan ada namanya, bedanya apa dengan buku besar kegiatan dengan COA-nya. Kalau kegiatan itu saldo awalnya adalah ini nih, target setahun. Nah, jadi kita setting target awal setahun itu, katakan ini pengelolaan pasar nih 8M gitu ya. Nah, ketika ada transaksi, nah nanti kita akan kreditkan nih, harus kita kurangkan. Oh, ternyata ini dari posisi kredit kita sudah sampai segini, sisanya segini. Nah, sisanya ini nanti kita harus kejar nih. Nah, itu laporan buku besar per kegiatan itu harus sinkron dengan laporan tadi realisasi yang ini. Nah, yang ini itu ada sih sebenarnya, saya ada. Soalnya dari program kegiatan ini kan Mas kelihatan pas di akhir tahun itu capaian sama anggaran yang tercapai. Jadi kan kelihatan sisa sama yang terpakainya itu Mas, dari buku besar itu dipakainya. Iya. Berarti Mas sambung yang penyusutan tadi otomatis berarti kalau ini udah habis nih masa 1 tahun, otomatis saat kita narik dari untuk penyusutan udah tidak masuk lagi biaya. Misalkan itu barangnya 1 tahun, tapi kita tetas narik data untuk penyusutan pada periode selanjutnya itu
karena udah habis dia 1 tahun otomatis udah masuk lagi ya Mas ya, karena udah Betul, di tag udah dari awal. udah di tag. Udah habis. Udah habis. Apa sih? Nah, ya benar, Mbak. Jadi kalau misalkannya sudah habis umur aktifannya, udah dia akan nol. Jadi ketika berikutnya mau kita posting penyusutan, oh udah habis nih, dilewatin gitu. Tapi untuk datanya masih ada, historinya nanti masih ada. Gitu. Tadi sudah di tag juga nggak Mas, saat kita jurnal misalkan dispenser itu udah muncul umur si aktiva ini si aset ini 2 tahun misalkan, itu kelihatan nggak Mas? Iya, bisa. Iya, kelihatan, Mbak. Dispenser ya. Coba dispenser. Nah, ini ya. Ini dia umur aktifnya 4 tahun ya kan. Mulai disusulkan kan 1 Januari 2025. Nah, nanti di laporannya tadi saya bilang tuh, kalau misalkan mau dilihatkan sisa bulannya berapa, bisa saya tambahkan. Gitu. Jadi sisanya berapa nih mau habis gitu. Atau nanti di master aktiva tetap juga akan kelihatan. Di sini juga ada historinya sini, histori ini. Pertama dia beli 1,6 juta, disusutkan per bulannya 349 gitu. Nanti kalau udah habis, udah dia nanti nggak disusutin lagi. Gitu. Berarti kan disusutkannya itu tinggal dikalikan aja ya, berapa tahun ini? 4 tahun ya, 4 kali 12 berarti 48 bulan ya. Berarti nanti ada 48 penyusutan gitu. Kalau udah habis, udah dia nggak akan disusutkan lagi sih. Tapi ini benar ya, dispenser itu nggak kelamaan ya, 4 tahun ya. Iya, Manisa ya. Nah itu biasanya kalau vaksin ini dari Mas itu ada pedoman nggak Mas, biasanya kalau aplikasi ini ngambil itu dari mana Mas, kalau mau umur aset ini? Itu sebenarnya ada pedoman dari standar penyusutan akuntansinya sih. Kan di sini ada kelompoknya ya. Ada yang asetnya satu. Kalau peralatan memang masa habisnya itu 1 tahun, di atas 1 tahun ya. Kalau perlengkapan kan di bawah 1 tahun ya kan. Misalnya pensil, pulpen kan anggapnya perlengkapan kan, makanya langsung di jurnal biaya. Kalau peralatan memang di atas 1 tahun ya. Mungkin tergantung dari, kita udah ada panduan nih, tapi tergantung dari diterapkannya di ini. Kalau saya dulu 2 tahun, kalau untuk dispenser nilainya kan kecil ya, 1,6. Kenapa? Kalau terlalu lama itu nanti lama juga untuk dihabiskannya. Kalau saya dulu di Jakarta semacam dispenser, semacam printer yang harganya 2 juta gitu, saya dulu 2 tahun gitu ya. Tapi kalau di sini kebijakan 4 tahun, ya itu ya silahkan aja sih. Kalau kendaraan, motor itu saya 4 tahun. Kalau mobil saya 8 tahun gitu. Di sini mobil berapa tahun ya? Mobil. Dari pick up ya. Ini 90, ya 8 tahun ya. Ya, benar. Ini saya ngitung sendiri nih, Mbak nih. Ini berapa tahun gitu ya. Ya biasa penyusutan per bulannya berapa, biasa sinkronkan gitu dengan sistem gitu. Ini saya udah ngitung dulu nih. Gitu. Ada lagi Mbak Nisa? Oke Mas, sementara cukup Mas, biar masing-masing dari saya. Ibu Nanat, ada pertanyaan? Atau Ibu mohon izin, Ibu Erna, ada pertanyaan? Ya boleh. Atau Bapak Direktur yang Bapak siapa ya? Pak Dewan Pengawas, Pak Direktur Utama, Pak Maknor, Pak Abdan, Pak Azhar, Pak Bian. Ya, silakan. Bila ada pertanyaan. Saya cukup Mas, mungkin Mas nanti di Mas Andi aja, nanti mungkin di bagian teknisnya nanti mempertajam. Baik. Terima kasih Pak. Sudah cukup Pak. Sudah Ibu. Baik, terima kasih kalau gitu. Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, Bapak Ibu semua atas waktunya yang telah
memberikan saya presentasi pada siang hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.